Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Emancipation yang dibintangi oleh Will Smith dan dirilis pada tahun 2022. Film ini sendiri diadaptasi dari kisah nyata yang menceritakan sebuah keadilan yang diharapkan oleh para budak berkulit hitam pada masa Perang Dunia. Salah seorang budak bernama Peter harus berpisah dari keluarganya karena dirinya dijual oleh majikannya untuk bekerja paksa. Ia berusaha melarikan diri dari kamp kerja paksa untuk menuju kebebasan, namun tidak segampang itu. Ia harus bertaruh nyawa untuk melewati lembah kematian. Pada tanggal 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa perbudakan secara resmi telah dihapuskan. Namun di beberapa daerah terpencil, 350.000 kaum kulit hitam masih diperbudak. Salah satunya adalah wilayah Louisiana yang terletak di tengah hutan. Terlihat ratusan kaum kulit hitam masih diperbudak di sebuah kebun kapas milik orang kulit putih bernama John Lyon. Para budak ini hanya memiliki dua pilihan: tetap memilih jadi budak dan menunggu kebebasan mereka, atau berusaha kabur dari wilayah yang dipenuhi oleh rawa dan predator buas. Salah seorang budak bernama Peter harus berpisah dengan keluarganya dikarenakan ia telah dijual untuk kerja paksa. Sehingga sore itu kesedihan dan ketakutan menyelimuti keluarga Peter. Lalu tidak lama kemudian beberapa orang kulit putih datang untuk membawa Peter. Said now, boy. Do not touch me! Peter yang terus melawan akhirnya menurut ketika salah satu petugas menodongkan pistol pada istrinya. Tidak ada pilihan lain, Peter pun harus mengikuti perintah mereka demi keselamatan keluarganya. Kemudian Peter masuk ke dalam kereta yang akan membawanya ke lokasi kerja paksa. Dengan berlinang air mata, ia berpisah dengan keluarganya. Dan di dalam hatinya ia bertekad akan kembali untuk berkumpul bersama keluarganya. Setelah perjalanan yang cukup jauh, kereta yang membawa Peter mulai melewati lembah kematian. Dan sesampainya di depan gerbang kamp, leher mereka mulai dirantai. Para budak itu masuk ke dalam kamp sambil menundukkan kepala. Di sana, Peter melihat para petugas memperlakukan budak layaknya hewan peliharaan yang harus mematuhi majikannya. Namun Peter tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia harus sabar mengikuti alur dan menunggu momen merebut kembali harga dirinya. Di sana para budak dipaksa mengerjakan proyek pembangunan rel kereta api dan terlihat di sekeliling kamp dijaga ketat oleh para kaum kulit putih yang bersenjata lengkap. Sikap Peter yang tidak pernah merasa takut membuat para petugas selalu melihat gerak-geriknya. Ketika Peter sedang mengangkat kayu bersama seorang budak bernama Gordon, tiba-tiba Gordon jatuh karena kelelahan dan disinilah kita melihat kepedulian Peter pada temannya. Kesal dengan tindakan Peter yang berani bertindak tanpa perintah, Howard yang bertugas mengawasi para budak ingin menembak mati Peter. Namun beruntungnya perhatian Howard teralihkan ketika seorang pria bernama Faisal datang sambil menyeret seorang budak yang hendak melarikan diri dari kamp tersebut. Faisal merupakan petugas terkejam yang selalu berhasil memburu para budak yang kabur. Ia juga tidak segan menyiksa atau membunuh para budak. Seorang budak yang bernama John yang baru saja ditangkap langsung disiksa dengan ditempelkan besi panas pada wajahnya. Di malam harinya setelah disiksa, John kemudian dibawa ke dalam kurungan dan dirantai di tengah para budak supaya menjadi contoh bagi yang lain. Melihat John penuh dengan luka membuat para budak lain jadi takut. Namun berbeda dengan Peter, ia mendorong semuanya agar tetap yakin pada Tuhan dan jangan sampai mereka dikalahkan oleh rasa takut. John yang mendengar perkataan Peter berkata, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkannya hidup tersiksa seperti ini? Where is he? God is with us. That you free. I will pray for you.
Di suatu hari, Peter dan Gordon mendengar percakapan Howard dan Liz tentang Presiden Abraham Lincoln yang telah menghapus perbudakan. Dalam percakapan itu, Howard berbicara tentang tentara Lincoln sedang bertempur di wilayah Baton Rouge dan para budak yang berhasil kabur pergi ke wilayah Baton Rouge untuk meminta perlindungan kepada tentara Lincoln. Setelah pembicaraan itu, Howard marah pada seorang budak yang membawakannya sepotong kue yang telah basi. Saat ia sedang memukuli budak itu, terlihat wajah Peter yang menatap tajam ke arah Howard dan Howard langsung memanggilnya. Tanpa rasa takut, Peter langsung menghampiri Howard. Peter yang menunjukkan perlawanan membuat Howard semakin marah dan hendak membunuhnya. Beruntungnya Fassel memberhentikan tindakannya. Fassel yang melihat keberanian Peter ingin menjadikan Peter sebagai anjing peliharaannya. Dan keesokan harinya, Peter dirantai seharian tepat di hadapan anjing ganasnya. Keesokan harinya di waktu istirahat, Peter memberitahu Thomas dan John tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah membebaskan para budak. Peter merencanakan pelarian menuju Baton Rouge, tempat perkumpulan tentara Lincoln untuk membebaskan perbudakan. Dan mereka hanya butuh waktu yang tepat untuk melarikan diri. Sewaktu bekerja, salah satu budak pingsan karena kelelahan. Petugas menyuruh Peter untuk membawa budak tersebut ke tempat di mana para budak itu dikubur secara massal. Di saat Peter disuruh untuk menimbun para mayat itu, Peter berniat akan kabur dari sana saat para petugas terganggu oleh ledakan di luar camp. Setelah mengambil sebelah pisau, Peter, John, Gordon, dan Thomas langsung berusaha melarikan diri. Beberapa budak yang lain pun memanfaatkan kesempatan itu, namun banyak mati terkena tembakan. Kesal melihat Peter berhasil kabur dari camp, membuat Fassel langsung mengejar komplotan Peter ke arah hutan. Sementara itu, Peter dan ketiga temannya berlari dengan sekuat tenaga untuk menjauh dari kejaran Fassel yang terus mengejar mereka. Hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah rawa dan langsung menyeburkan diri. Namun Thomas tidak berani menyeberang setelah melihat seekor buaya di tengah rawa, yang pada akhirnya ia langsung diterkam oleh anjing Fassel. Tell me where your friends are heading now. Which direction? North? All right, go on then. Setelah memberitahu tujuan Peter mengarah ke Baton Rouge, Fassel mengizinkan Thomas untuk menyeberangi rawa. Namun saat Thomas sudah berada di tengah rawa, Fassel langsung menembaknya dan membiarkan para buaya memakannya. Sementara itu, Peter dan dua temannya berencana untuk mengecoh komplotan Fassel, terutama anjing pelacaknya. Sehingga John pergi ke arah jalan kuda, Gordon ke arah rawa, dan Peter ke arah hutan. Dalam pelariannya, Peter sampai di sebuah rumah seorang berkulit putih, dan ketika ia mengambil sehelai kain dari jemuran, anak pemilik rumah melihatnya dan langsung membunyikan lonceng yang akhirnya terdengar oleh Fassel. Rana. 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 Setelah mengikat lukanya dengan kain, Peter pun melanjutkan pelariannya, dan di tengah pelarian itu, Peter menyelipkan kain di dekat pohon untuk mengecoh Fassel dan anjingnya. Lalu ia bersembunyi dengan menenggelamkan dirinya ke dalam rawa. Fassel yang sudah sampai di sana mulai kebingungan dengan keberadaan Peter. Setelah Fassel pergi, secara tiba-tiba seekor buaya langsung menyergap Peter dan menariknya ke dalam air. Setelah berhasil membunuh buaya itu, Peter beristirahat di atas pohon sambil membersihkan dirinya yang sudah dipenuhi oleh lintah. Keesokan harinya, Fassel dan komplotannya menemukan bangkai buaya di pinggir rawa
Mereka pun membedah perut buaya tersebut namun tidak menemukan jejak Peter. Di sini Vassel sadar bahwa Peter sudah mengecohnya. Pada suatu malam, di momen inilah Vassel menceritakan masa kecilnya yang dibesarkan oleh seorang perawat kulit hitam. Ia juga berteman baik dengan perawat tersebut, namun ayah Vassel melarangnya dikarenakan sifat orang kulit hitam yang suka menguasai semuanya jika memiliki kesempatan. Karena terus dihasut oleh ayahnya membuat Vassel tega membunuh perawat tersebut, sehingga Vassel tumbuh sebagai seorang pemburu budak kulit hitam. Di pagi harinya Peter masih berjalan masuk ke dalam hutan. Peter membaluti tubuhnya dengan lumpur untuk menghindar dari pelacakan. Siang dan malam ia melewati jalur yang tidak dapat dilewati oleh kuda. Kemudian Peter menemukan sebuah gubuk yang tidak berpenghuni. Di sana Peter beristirahat sambil mengobati lukanya. Sementara di sisi lain, Dodi, istri Peter, ia mendapat kabar dari penjaga budak bahwa ia telah dijual kepada Tuan Fabian dan akan dibawa tanpa anak-anaknya. Mr. Fabian said he has you a new husband. Fabian. Yeah, children ain't going. Saat itu Dodi hanya pasrah dan mengiyakan semua perkataan si petugas agar anak-anaknya tidak menjadi korban seksual si petugas itu. Dodi yang tidak ada pilihan lain dan tidak mau berpisah dengan anak-anaknya, nekat memasukkan tangannya ke dalam mesin penggiling. Kembali lagi dengan Peter yang kini sudah kelaparan. Ia pun mencoba mengambil madu dengan cara memanjat pohon sambil membakar sesuatu agar tidak disengat oleh lebah. Namun asap itu membuat Vassel menuju ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian Peter mendengar suara anjing Vassel. Ia langsung bergegas turun dan pergi dari sana menggunakan perahu kecil yang ia temukan di bawah pohon tersebut. Setelah Peter mengarungi rawa-rawa dan jauh dari tempat itu, barulah ia mencicipi madu sebagai pengganjal perutnya yang teramat lapar. Saat melanjutkan perjalanan di hutan, Peter bertemu kembali dengan John. Di sana John tiba-tiba marah dan langsung mengarahkan pistol kepada Peter, dikarenakan Peter telah menggiring Vassel ke tempat persembunyiannya. Di tengah pertengkaran itu, Peter menyuruh John untuk mengoleskan bawang ke seluruh tubuhnya agar tidak terlacak oleh anjing Vassel. John hanya tertawa dan tidak mempedulikan perkataan Peter. You are mad. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara anjing Vassel. Mereka memilih berpisah dan mencari tempat persembunyian masing-masing. Akibat tidak mau mendengar anjuran dari Peter, anjing pelacak itu menemukan keberadaan John yang sedang bersembunyi di atas pohon. Sehingga ia langsung ditembak, dan di balik persembunyian Peter menyaksikan kekejaman Vassel yang memenggal kepala John. I am a man! I am not a slave! I am a man! Where's your friend? Where's your friend? Bring us back to camp. Beberapa hari kemudian di tengah hutan, Peter menemukan rumah mewah yang sedang dilahap oleh api. Diduga, di sana telah terjadi pembantaian sekelompok anggota yang mendukung rencana penghapusan perbudakan. Kemudian perlahan Peter masuk ke dalam rumah tersebut, dan di sebuah kamar ia menemukan anak gadis kulit hitam yang sedang sekarat. Peter pun membawanya keluar dan ia berusaha menolongnya. Tapi tidak lama kemudian, tanpa disadari dari arah belakang datanglah anak buah Vassel dan langsung menodongkan senjata padanya. Don't you move! Do not shoot! Peter terus berusaha menyelamatkan anak itu, namun sayangnya anak itu tidak dapat bertahan. Now walk, boy. Dalam keadaan lengah, Peter pun balik menyerang dan menghabisi kedua anak buah Vassel. Mengetahui Vassel datang, Peter pun langsung berlari ke arah ladang sambil membawa pistol anak buah Vassel. Vassel langsung memerintahkan anjing-anjingnya untuk melakukan pengejaran dan beruntungnya Peter berhasil menghabisi anjing-anjing Vassel. Setelah semalaman penuh menjauh dari kejaran Vassel, Peter sampai di salah satu titik medan perang.
Ia terbaring di antara deretan mayat prajurit. Lalu tidak lama setelah itu Peter mendengar suara tembakan Meriam dan ia menyadari bahwa ia telah sampai di Baton Rouge. Saat itu Peter melihat pasukan Lincoln yang sedang berkumpul untuk melindungi para budak kulit hitam dan ia pun langsung berlari ke sana. Namun beberapa saat kemudian datang Vassell dan langsung menghentikan langkahnya. Humble down. Big dog. Big. Sebelum menghabisi Peter, Vassell sengaja mempermainkan dan mempermalukannya seperti seekor anjing. Vassell menyuruh Peter untuk memohon ampun kepadanya, tapi di saat bersamaan hal tak terduga pun terjadi. Beruntungnya pasukan Lincoln menembak tepat di leher Vassell hingga ia pun langsung meninggal. Peter pun dibawa ke camp. Kapten Andre menyambut kedatangan Peter. Ia langsung diberikan perawatan. Setelah sembuh, Peter diminta data identitas diri. Awalnya Peter ingin diantarkan pulang menemui keluarganya. Namun petugas menganjurkan Peter ikut berperang untuk membebaskan kulit hitam dari perbudakan. Peter pun menerima tawaran tersebut dan siap berjuang demi kemerdekaan kaumnya. Lalu di luar ruangan, Peter kembali bertemu dengan Gordon. Gordon, please. I will come see you. Salah satu syarat untuk menjadi prajurit, Peter dibawa ke sebuah ruangan untuk difoto. Kedua reporter itu seketika terdiam saat melihat bekas luka yang mengerikan di punggung Peter. Setelah selesai difoto, Peter pun dibawa ke hadapan kapten. Setelah melihat foto Peter, kapten menilai bahwa Peter seorang pembangkang dan tidak layak untuk masuk ke dalam anggota prajurit. Mendengar perkataan itu, Peter marah dan berkata kalau luka yang ia dapat di punggungnya itu karena melawan majikannya yang telah menyiksa keluarga dan juga dirinya. Kini tibalah di sebuah momen di mana Peter tidak harus berlari lagi. Ia kini mendapat kesempatan besar melawan penindasan yang telah membelenggu hidupnya selama ini. Di dalam perjalanan menuju perang, satu persatu dari mereka terkena peluru nyasar dan awal memasuki medan perang mereka langsung disambut oleh tembakan sekaligus lemparan bom. Di tengah pertempuran itu, tubuh Peter terpental terkena bom sehingga ia jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian ia tersadar dan melihat pasukannya terus maju menyerang musuh. Dari kejauhan Peter membidik si penembak meriam supaya tidak menimbulkan banyak korban. Akhirnya pasukan Lincoln berhasil memenangkan pertempuran hingga kemenangan dapat mereka raih sepenuhnya. Kini beberapa desa terbebas dari perbudakan, termasuk pabrik kapas milik John Lyon. Di tengah keramaian, Peter mencari keberadaan anak dan istrinya. Setelah berusaha mencari, akhirnya Peter dipertemukan kembali dengan keluarga tercintanya. Lalu film pun selesai.